sudah diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa. Disitulah si penahan melepaskan dan memulai memasuki masa yang berikutnya, masa akhir, saudara. Sehingga dari sini kembali, jikalau saya dan saudara memasuki masa yang akhir itu akan begitu susah. Jikalau saudara memiliki kekasih yang akan akhirnya memasuki masa akhir karena ketidakpercayaan mereka, karena kebebalan mereka akan berita Injil, mereka akan masuk dalam kesengsaraan, saudara. Sehingga kembali sebetulnya firman ini boleh mengingatkan saya, boleh mengingatkan saudara, untuk kita saat ini seharusnya berbuat sesuatu. Terlebih bagi mereka yang belum ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita boleh melanjutkan di ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saat ini masih ditahan dan pada akhirnya akan dimusnahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena orang di bumi tidak sanggup melawan Dia. Dan sebetulnya yang indah melalui firman Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 15, pada awalnya Tuhan sudah mendeklar satu war dengan setan, saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tumit Tuhan Yesus sudah diremukkan. Tuhan Yesus sudah dipenuhi kedatangannya sebagai juru selamat bagi dunia saat ini. Biar kita boleh membawa berita keselamatan itu. Karena pada akhirnya si Antikristus muncul dan akan dimusnahkan oleh Tuhan Yesus sendiri seperti yang kita baca, saudara. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, ayat ke-9. Dan akan disertai apa, saudara? Rupa-rupa perbuatan ajaib. Dan apa? Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Kemudian ayat ke-10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saya diingatkan, janganlah saya menjadi orang yang mencari miracle worker. Miracle do happen. Jikalau saudara mencari miracle melalui TV dan radio, hati-hati. Apakah itu datangnya dari Tuhan? Miracle itu asli. Keajaiban itu asli. Yang palsu siapa yang di belakang pekerjaan keajaiban dan miracle-miracle tersebut? Itu yang perlu kita perhatikan. Setan. Bukan dari Tuhan. Hati-hati. Jikalau hati saudara lapar akan miracle, jikalau setiap kali saudara membuka channel televisi, yang saudara cari adalah miracle demi miracle. Saya bisa menyadari diri saya sendiri, hidup saya sudah susah. Kenapa saya mau mencari berita salib? Saya mau berita yang menyenangkan telinga saya. Akhirnya oleh firman Tuhan yang kita sudah baca di awal tadi, kita mencari guru kita masing-masing. Kita menutup telinga kita kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kita cari yang ajaib dan ajaib. Setan bisa. Bagaimana Fir'aun juga dengan tukang sihirnya luar biasa. Keajaiban itu tidak membawa seseorang untuk datang kepada Tuhan. Hati-hati jikalau keajaiban dan miracle itu membawa seseorang menyembah orang tersebut, tidak meninggikan Tuhan, tidak lebih mengosongkan dirinya untuk Tuhan. Bila saudara dan saya boleh diingatkan, hati-hati agar saudara tidak tertipu oleh tipu daya si iblis yang demikian lihai. Si tukang
ramal asli, saudara. Dia bisa meramal dengan bola, saya percaya. Tapi itu pekerjaan siapa yang saudara harus sadari? Voodoo asli, saudara. Bisa membunuh orang asli, saudara. Tapi siapa di balik itu, saudara? Hati-hati. Pekerjaan Tuhan yang harus saudara cari, bukan pekerjaan setan yang akan tambah nampak, saudara, di masa akhir ini. Keajaiban dan tipu daya akan tambah banyak karena orang tambah sengsara untuk hidup di dalam kebenarannya. Akan tambah terus kita digenjot untuk hidup benar di dalam Tuhan. Dan akhirnya kita mencari sesuatu yang lain, lelah. Untuk setia kepada Tuhan yang hanya 30 tahun ayat, saya lebih baik meninggalkan Tuhan dan binasa untuk selamanya. Hati-hati, saudara. Jika saudara hanya mencari kepuasan yang hanya sementara, dan pada akhirnya akan binasa selamanya. Hati-hati, saudara. Di ayat 11-12, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Tuhan Yesus tidak akan pernah memaksa saya. Tuhan Yesus tidak akan pernah memaksa saudara. Saudara mau mencari kebenaran atau saudara mau mencari dusta? Pilihan saudara sendiri, pilihan saya sendiri. Tetapi sebagai orang percaya dan saudara seiman, kita harus membangun untuk mengingatkan, untuk kita mencari kebenaran firman Tuhan. Apapun susahnya di dunia ini, saudara, apapun getirnya perjuangan hidup saudara, tetap cari Tuhan. Karena worth it, saudara, worth it. Bahkan jikalau akhirnya saudara tahu akan ada orang yang lolos dan masuk di dalam masa tribulasi itu, saudara bisa mengingatkan kepada mereka. Jikalau kamu akhirnya lolos, tidak percaya Tuhan saat ini dan percaya nanti kamu akan selamat, kamu akan mati, entah dipenggal, entah mau dihancurkan tubuhmu, tapi itu akan tetap worth it. Karena itu hanya tubuhmu. Kamu akan masuk ke kekalahan. Haruskah kita harus tersiksa? Saat ini waktunya, saudara. Kebebasan yang masih diberikan kepada saya dan kepada saudara untuk saling membangun, mengingatkan, untuk tetap tinggal di dalam kebenaran, untuk tetap tinggal dan saling mengingatkan. Siapkan diri saya, siapkan diri saudara, siapkan keluarga kita, anak-anak kita, saudara, suami istri, karena masing-masing harus menjawab dengan kehidupannya. Akankah kita tertinggal sebagai pribadi? Dan mudah-mudahan seluruh jemaat Tuhan terangkat. Biarlah itu tidak membuat saudara tegang, tidak membuat saya tegang. Jikalau melalui Yohanes pasal yang ke-10 yang kita akan baca bersama saudara, yang boleh mengakhiri di bagian kita sore hari ini, Yohanes 10 ayat 27. Biarlah ini kita boleh baca bersama, yang boleh memberikan satu kelegaan. 2, 3. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saya mendengar Tuhan Yesus, saudara mendengar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenal kita. Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya. Tandanya jikalau kita mengikuti gembala kita, gembala yang agung, Tuhan Yesus sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih biarlah di sore hari ini kembali firman-Mu boleh mengingatkan kami, boleh mengkokohkan kami, terlebih di masa-masa susah, di masa-masa pergumulan, di masa-masa perjuangan yang sebenarnya hanya pendek dan sementara. Tolong Tuhan untuk kami tidak membuka diri untuk disesatkan, bahkan